Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang ekowisata bahari atau perairan. Rujukan yang saya pergunakan di sini adalah buku panduan kriteria pedoman zona ekowisata bahari, ya, yang ini penulisnya, kemudian ini editornya yang diterbitkan oleh IPB Pers pada 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri RI nomor 25 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019, di sini Presiden Jokowi menyatakan bahwa laut Indonesia adalah masa depan peradaban bangsa. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya dan dalam perencanaannya harus benar, ya, terutama untuk hajat hidup orang banyak, rakyat Indonesia. Di sini kalau dilihat dari kekayaan, ya, bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, terutama ini kita ngomong sumber daya untuk laut, ya. Yang pertama berupa sumber daya alam terbarukan. Misalnya di sini ada ikan, terumbu karang, lamun, mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi. Kemudian sumber daya alam yang tidak terbarukan, misalnya minyak, gas bumi, timah, biji besi, bauksit, dan mineral lainnya. Kemudian energi kelautan. Energi kelautan di sini misalnya pasang surut, gelombang, angin, ya, kemudian termal ini. Kemudian di sini juga jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk terutama pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Ini merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia yang masih banyak yang belum dioptimalkan. Sedangkan kalau kita melihat dari jumlah, ya, jumlah pulau yang dimiliki kita lebih dari 17.000, jadi 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 95.181 km. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, di sini menjelaskan bahwa wisata bahari atau tirta sendiri adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Jadi jelas di sini ngomong perairan, wisata bahari ini tidak hanya laut, tapi di sini juga ada sungai, danau, dan waduk. Kemudian kawasan pesisir sendiri adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Kawasan bahari sendiri adalah jenis pariwisata alternatif yang berkaitan dengan kelautan, baik di sini ada objeknya, ada yang di atas permukaan laut maupun kegiatan yang di bawah permukaan laut, misalnya terumbu karang. Ya. Kemudian ekowisata bahari sendiri mencakup 3 kawasan. Di sini ada yang kawasan di permukaan laut, di bawah laut, dan di pesisir pantai. Ekowisata bahari merupakan wisata lingkungan atau ekoturism yang berlandaskan pada daya tarik bahari di lokasi atau kawasan yang didominasi perairan atau kelautan. Ekowisata bahari di sini menyajikan ekosistem alam khas laut yang berupa hutan mangrove, taman laut, serta berbagai fauna, baik fauna di laut maupun di sekitar pantai. Definisi ekowisata pertama kali oleh organisasi The International Ecotourism Society di sini, yaitu bahwa suatu bentuk perjalanan wisata ke
area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kemudian kalau United Nations Environmental Program UNEP di sini 2001 di Kejulan ya, ini mewajibkan kegiatan ekowisata ini harus mengandung beberapa komponen. Ya, dari UNEP ini menjelaskan seperti itu. Bahwa yang pertama ini mampu berkontribusi dalam kegiatan konservasi dan menjaga keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua adanya peningkatan kesejahteraan penduduk setempat. Kemudian yang ketiga, wisata yang datang ini mendapat pengalaman dan pengetahuan. Nah, kemudian partisipasi masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam kegiatan wisata yang dikembangkan ini sangat ditentukan. Ini bedanya wisata konvensional sama ekowisata. Ya. Kemudian di sini definisi dari Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, istilah ekowisata ini dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah, dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Ada beberapa aspek kunci dalam ekowisata di sini. Yang pertama adalah jumlah pengunjung dibatasi atau terbatas, atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Kemudian yang kedua, pola wisata yang ramah lingkungan. Ada nilai-nilai konservasi di sini. Kemudian pola wisata yang ramah budaya dan adat setempat. Di sini ada nilai edukasi dan wisata. Kemudian membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal. Dalam arti di sini ekonomi ya. Kemudian modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur ini tidak besar. Sebagian besar dari partisipasi masyarakat dan ekonomi. Ini beberapa aspek kunci dalam ekowisata. Selanjutnya, The International Ecotourism Society ini mengusulkan prinsip ekowisata sebagai berikut. Yang pertama adalah meminimalkan dampak negatif. Kemudian membangun kesadaran dan penghargaan terhadap lingkungan dan budaya. Kemudian memberikan pengalaman yang positif pada pengunjung dan tuan rumah. Kemudian menyediakan keuntungan finansial secara langsung untuk keperluan konservasi serta meraih sensitivitas politik. Di sini Dowling tahun 98 dan 2002 ini menekan bahwa setidaknya ada 5 prinsip inti dalam ekowisata yang sangat fundamental. Jadi yang pertama adalah berbasis alam. Maksudnya di sini berbasis lingkungan alami dengan fokus terhadap keunikan biologis, fisik, dan budaya. Kemudian yang kedua, ekologi berkelanjutan, sustainable. Kemudian pendidikan lingkungan, environmental education. Kemudian keuntungan lokal dan memberikan kepuasan terhadap pengunjung. Dampak negatif ekowisata umumnya terjadi sebagai akibat dari perencanaan dan pengelolaan yang kurang baik. Misalnya perencanaan pengembangan kegiatan wisata yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kurang adanya kesadaran dalam masyarakat, serta pengetahuan masyarakat dan wisatawan terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini yang menimbulkan dampak negatif ekowisata. Konsep pengelolaan ekowisata bahari yang ideal dan terintegrasi di sini perumusan ekowisata bahari. Ini stakeholder yang terlibat harus memiliki persepsi yang sama terkait dengan pengertian jenis. Jadi pada awal semua stakeholder yang terlibat di situ harus mempunyai pemahaman yang sama. Apa ekowisata yang akan dikembangkan? Apakah mangrove, ya, atau pantai, atau lainnya? Pada proses di sini mulai dari perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan, sebaiknya stakeholder dapat terlibat langsung. Jadi masyarakat ikut dalam semua tahapan ini, mulai dari perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan. Kemudian mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari ekowisata bahari. Jadi dampak positif dan negatifnya ini sudah dipertimbangkan.
Stakeholder harus memberi dan merencanakan terlebih dahulu mengenai apa dampak positifnya, dampak negatifnya bagi ekowisata bahari tersebut. Kemudian perencanaan permasalahan kebijakan ekowisata bahari. Di sini perlu mempertimbangkan beberapa permasalahan atau tantangan yang dihadapi. Perlu melibatkan aspek keberlanjutan lingkungan. Ya, jadi bagaimana mengembangkan suatu kawasan, tapi aspek keberlanjutannya perlu sangat diperhatikan. Kemudian penilaian kerangka kerja, legislasi dan pengawasan dalam membangun ekowisata bahari yang berkelanjutan. Maksudnya di sini ada peraturan, ada undang-undang sebagai landasan lokasi tersebut. Kemudian metodologi penentuan daya dukung lingkungan ekowisata bahari. Selanjutnya ini zona kawasan ekowisata bahari. Di sini ada beberapa zona pesisir, permukaan laut, dan bawah laut. Kalau pesisir ini ada beberapa atraksi, ya misalnya di sini tradisi, pola hidup, desa pesisir, nelayan, bentang laut, pantai, budidaya, hutan bakau. Nah, sedangkan kalau permukaan, ombak, angin, terumbu, padang lamun, ya. Kemudian kalau bawah laut, flora fauna, ya misalnya terumbu karang, padang lamun, ya, bintang laut. Kemudian tinggalan budaya, misalnya kota dermaga, kapal karam, gejala alam. Di sini ada beberapa aktivitas yang berhubungan tersebut, ya. Kalau yang di pesisir ini bisa berenang, berjemur, ya, silang budidaya, kemudian mangrove, eksplorasi, riset, aktivitas pantai. Sedangkan kalau di permukaan selancar, berlayar, mancing, jet ski, snorkeling, dan lainnya. Sedangkan kalau di bawah fun dive, diving, riset dive, underwater, arkeologi, riset, dan lainnya. Ini fasilitas yang dibutuhkan di fasilitas umum dan khusus. Ya. Kemudian produknya bisa berupa ini, ya bisa berupa kalau bisa pesisir ada produk berupa budaya, ya culture, kemudian olahraga pantai, ada hiburan, kesehatan atau ekowisata. Sedangkan kalau di permukaan laut bisa berupa olahraga, ya kemudian misalnya berlayar, selancar, gitu, hiburan, petualangan, kemudian ekowisata. Sedangkan kalau di bawah ini budaya, olahraga, selam, petualangan sama ini. Ya. Kemudian selanjutnya pemangku kepentingan atau stakeholder. Stakeholder menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekowisata bahari. Kemudian stakeholder juga merupakan individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan. Jadi stakeholder dapat dikategorikan ada beberapa. Yang pertama stakeholder utama atau primary stakeholder. Di sini memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan kebijakan, program, atau proyek. Misalnya masyarakat, tokoh masyarakat, staf pihak, manajemen publik. Kemudian secondary stakeholder, di sini stakeholder pendukung. Ini pihak yang tidak memiliki keterkaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program. Misalnya pihak lembaga pemerintah, LSM, ya perguruan tinggi, pengusaha swasta, badan usaha. Kemudian yang ketiga, stakeholder kunci, key stakeholder. Ini memiliki wewenang secara legal dalam hal pengambilan keputusan yang merupakan unsur eksekutif sesuai dengan levelnya, legislatif atau instansi. Misalnya di ini pemerintah, kabupaten, DPR, dinas, karena mereka yang mengeluarkan izin. Ya. Ini peran stakeholder dalam pengembangan ekowisata bahari. Kalau lembaga pemerintah apa perannya? Pertama, membuat peraturan mengenai ekowisata, kemudian mengalokasikan pendanaan, kemudian membentuk kelompok penggerak, mengadakan pendidikan atau pelatihan, mengkoordinasi pengembangan, mengarahkan masyarakat. Kalau balai pengelola membuat peraturan dan hukum, melakukan pengawasan kawasan ekowisata, menyediakan sistem infrastruktur, mengkoordinasi program, melestarikan lingkungan dan budaya, melakukan pengembangan kegiatan, mengarahkan wisatawan. Kalau industri pariwisata, ini melakukan pengembangan kegiatan ekowisata bahari, melakukan pemasaran, melakukan pendampingan, membuat kesempatan peluang kerja, mengarahkan wisatawan. Kemudian lembaga penelitian ini melakukan inventarisasi potensi apa yang bisa dikembangkan. Kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan,
kemudian melakukan penelitian berkelanjutan. Dan LSM atau masyarakat ini melakukan pengembangan kegiatan ekowisata bahari, memberikan dukungan dan komitmen, sukarelawan, kemudian melakukan pengawasan kawasan. Nah, objek dalam ekowisata bahari di sini ini objek komoditinya bisa penyu, ikan duyung, paus, lumba-lumba, hiu, karang, ikan, lili laut, anemon, moluska, udang, kepiting, rumput laut, dan lainnya. Di sini juga pasir putih, ya ombak. Ini objek komoditinya. Kemudian objek ekosistemnya, ekosistem terumbu karang, mangrove, lamun, goba, pantai, ini ekosistemnya. Kemudian objek kegiatannya, ada perikanan tangkap, ya, misalnya wisata mancing itu, perikanan budidaya, sosial budaya, peninggalan sejarah atau legenda atau cerita sejarah. Kemudian kegiatan ekowisata bahari, wisata pantai. Di sini wisata pantai ini bisa berupa rekreasi pantai, panorama, resort atau peristirahatan, berenang, berjemur, olahraga, ya. Kemudian berperahu, memancing, wisata mangrove. Sedangkan kalau wisata baharinya, rekreasi pantai laut, resort, wisata selam, ya, diving, snorkeling, kemudian selancar, jet ski, banana boat. Kemudian wisata ekosistem lamun, wisata nelayan, wisata pulau, wisata pendidikan, wisata mancing, dan wisata satwa di sini. Ini menjadi hal yang sekarang mulai banyak diminati. Kemudian zonasi ekowisata bahari, ada beberapa zonasi. Zonasi inti, khusus, penyangga, dan pemanfaatan. Ini prosentasenya, bahwa inti ini 10-20%, khusus sama ya, kemudian penyangga 40-60, dan pemanfaatan 10-20%. Tujuan zona inti apa? Melindungi satwa dan ekosistem yang sangat rentan. Keterangannya bahwa sini dilarang untuk masuk, tidak boleh wisatawan masuk. Sedangkan zona khusus, pemanfaatan terbatas dengan tujuan khusus, misalnya penelitian, pencinta alam, petualangan, penyelam, ini jumlah pengunjung terbatas dengan izin dan aturan yang khusus agar tidak menimbulkan gangguan. Kalau zona penyangga ini sebagai kawasan penyangga yang dibuat untuk perlindungan terhadap zona inti dan khusus. Ya, biasanya antara zona pemanfaatan dan inti atau khusus. Ini dapat dimanfaatkan terbatas untuk ekowisata dengan batasan minimal gangguan terhadap zona inti dan khusus. Kemudian pemanfaatan ini pengembangan pariwisataan alam terhadap pengembangan fasilitas-fasilitas wisata alam. Prasyaratnya di sini kestabilan bentang alam dan ekosistem, kemudian resisten terhadap berbagai kegiatan manusia yang berlangsung di dalamnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.